Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwayan Putra, Kepala Sekolah SD Negeri 7 Sebagan. Saat ini saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan apresiasi guru tingkat nasional dalam peringatan Hari Guru tahun 2023 ini. Kemendikbud menyelenggarakan apresiasi GTK tahun 2023. Jadi saya berkesempatan ikut, dan adapun topik yang saya angkat dalam hal ini adalah menciptakan booster melalui super fleksibel di SD Negeri 7 Sebagan. Nah, adapun yang menjadi dasar ataupun landasan dari kegiatan ini adalah bagaimana guru itu sangat memegang peranan penting sebagai garda terdepan untuk memajukan dunia pendidikan. Sehingga guru disilahkan dengan atau menyandang gelar agent of change, jadi agen perubahan. Maka dari itu, guru harus senantiasa berubah setiap saat, bergerak dan berubah. Jadi perubahan itu sebetulnya adalah pergerakan, mulai dari titik awal sampai akhirnya berproses ke tujuan yang sudah ditetapkan. Begini Bu, di saat awal saya baru tahu itu apa kurikulum merdeka. Kemudian saya berpikir juga karena mengingat usia saya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk belajar tentang itu. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah itu ya sedikit kaget lah. Kok terus berubah Pak? Ini berubah. Saya ada perdebatan dengan kepala sekolah. Di awal yang saya hadapi di SD Negeri 7 Sebagan ketika ingin melakukan perubahan terkait prinsip-prinsip kurikulum merdeka, itu di mana saya menemukan teman-teman itu masih dalam situasi nyaman dan stagnan, untuk enggan untuk berubah. Pasti banyak hal-hal yang baru yang belum kita pernah lakukan. Nah, sekarang di kurikulum merdeka ini pun demikian. Guru kami ajak untuk merefleksikan apa hal yang baik, apa hal yang perlu mereka tingkatkan, dan bagaimana cara mereka meningkatkannya, dan bantuan apa yang mereka perlukan dari saya ataupun orang lain atau sumber lain untuk dapat mereka belajar meningkatkan profesionalismenya. Super fleksibel, yaitu supervisi refleksi berkelanjutan yang hingga saat ini kita kami lakukan. Nah, tantangan di dalam perjalanan ini ternyata banyak sekali. Di mana yang terpenting itu adalah tantangan yang saya alami adalah bagaimana menjamin konsistensi dari kegiatan ini dapat berlangsung. Itu yang menjadi hal yang terberat. Lama-lama saya menyadari bahwa itu dari kepala sekolah memang benar. Saya ini walaupun sudah usia, namun masih ada waktu untuk masih tetap belajar. Ya, cara saya adalah tetap belajar. Ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, akan perubahan yang harus kita hadapi. Dan kita harus belajar. Belajar di internet, cari di Google, bertanya kepada teman-teman guru yang senior. Anak saya banyak, saya adakan tes awal dulu, bagaimana cara belajarnya, bagaimana tipe-tipe belajar anak. Ada tipe belajar yang auditif, ada yang motorik, ada yang visual. Seperti kita ketahui adalah di lingkungan rumah itu adalah pendidikan yang pertama dan utama. Dengan sistem among, ya, dengan kasih sayang, bahwa anak itu memerlukan bantuan kita. Jadi tidak menjejali anak dengan konsep-konsep pengetahuan. Jadi kita tidak mengajar langsung dari bahwa guru itu bukan satu-satunya sumber ilmu. Kepala sekolah mengharapkan guru itu melakukan refleksi baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap anak didiknya. Nah, dari refleksi, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kepala sekolah dalam refleksi, itulah kita bisa mengetahui di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita. Secara lambat laun, perubahan demi perubahan kami lakukan seiring dengan rutinitas kegiatan. Awalnya adalah rapat refleksi, berkembang selanjutnya menjadi refleksi rutin, di mana guru menuangkan hal-hal pengalaman terbaik yang mungkin mereka temukan, tantangan-tantangan yang mereka temukan, terus rencana-rencana kerja dalam rangka membelajarkan anak-anak supaya betul-betul berdampak bagi dirinya. Hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana menanamkan anak supaya belajar bagi anak itu menyenangkan. Nah, hal yang menarik itu adalah bagaimana mendisiplinkan siswa itu secara disiplin positif. Hal yang sangat membanggakan di SD Negeri 7 Sebagan yang sudah
terrealisasi hingga saat ini berkat dari penerapan super fleksibel itu adalah motivasi untuk berinovasi yang berawal dari pemahamannya yang baik tentang bagaimana prinsip-prinsip mereka belajar itu adalah misalkan contoh pada pelaksanaan literasi numerasi di pagi hari, di mana para guru setiap pagi itu mengadakan antre literasi numerasi, di mana sebelumnya anak-anak ditugaskan untuk membuat pertanyaan sendiri dan dijawab sendiri, sehingga guru tahu akhirnya sejauh mana perkembangan mereka dari hari ke hari yang tercermin dari pertanyaan yang mereka buat dan kemampuan mereka menjawab. Nah, dari sini akhirnya guru mampu menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan masing-masing murid yang tentu berbeda. Nah, ini berlangsung secara bertahap dan tidak instan tentunya. Ini ada tantangan, ada proses yang tentu berkelanjutan, yang setiap saat disempurnakan dan disempurnakan. Tentu dengan tahapan super fleksibel itu. Guru agama berkolaborasi dengan guru yang lain menjadi tim proyek. Itu berhasil mengembangkan proyek perayaan Hari Saraswati yang mengambil tema tentang kearifan lokal. Yang dimulai dari penggalian gagasan tentang pentingnya Hari Raya Saraswati, dilanjutkan dengan perencanaan perayaan Hari Saraswati yang tentu dilakukan bersama-sama oleh tim proyek bersama murid, pembentukan panitia pelaksanaan Hari Raya Saraswati, pelaksanaannya, dan diakhiri dengan refleksi tentunya. Dalam pelaksanaannya banyak hal-hal yang terungkap, misalkan tentang bagaimana anak-anak ternyata sangat antusias untuk belajar tentang sarana prasarana upakara berupa sesajen atau banten. Berikutnya yang lain adalah terkait dengan proyek peduli lingkungan yang mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Yang ini berawal dari masalah sebetulnya. Masalahnya adalah lingkungan di sekitar sekolah ada sebuah saluran air yang berisi air kotor dan banyak masyarakat sekitar yang buang sampah di situ. Nah, guru awalnya mengeluh, bagaimana caranya membersihkan saluran air itu. Terjadi ketika proyek ini dilakukan adalah anak-anak membuat banner atau spanduk tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan mereka juga ikut mengkampanyekan dengan mengunjungi rumah-rumah di sekitar sekolah. Nah, sampai sekarang dampaknya sangat terasa, di mana saluran air itu sekarang sudah mulai bersih, ya. Masyarakat di sekitar sudah tidak lagi buang sampah di situ, dan bahkan mereka sudah ikut kadang-kadang bergotong royong membersihkan saluran air itu. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat membanggakan. Untuk kelas rendah, anak-anak digali inisiatifnya untuk bagaimana memperindah atau mempercantik kelasnya. Nah, dari situ mereka merencanakan, mempresentasikan, melaksanakan kegiatan itu, dan merefleksikan. Nah, ini terjadi Bapak Ibu di SD Negeri 7 Subagan, di mana kami sudah mengembangkan beberapa praktik baik sekaligus yang secara bertahap berkembang, berkelanjutan. Hanya karena kami melakukan super fleksibel, yaitu supervisi refleksi berkelanjutan. Yang kami tekankan sekarang adalah tercapainya booster. Booster berubah melalui sekolah bergerak, di mana pergerakan itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Dan dari proses yang berkelanjutan itu, kepala sekolah wajib memastikan terjadi pergerakan, dan karena pergerakan itu maka terjadi perubahan. Nah, disinilah peran supervisi refleksi berkelanjutan itu terjadi. Seperti itu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan booster melalui sekolah bergerak yang diterapkan dalam kerangka supervisi refleksi berkelanjutan di SD Negeri 7 Subagan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk teman-teman yang menonton channel ini.